Saudara, mertua perempuan dengan menantu perempuan tidak akan pernah ada habisnya. Selalu ada ceritanya di situ. Suatu ketika seorang ibu menasehati anaknya sedari kecil untuk senantiasa melaksanakan sholat. Sholatlah nak, sholat itu tiang agama. Sholatlah nak, sholat itu yang pertama kali akan dihisap kelak. Sholatlah nak, sholat itu akan menjadi penggugur dan pembersih dosa-dosamu. Seperti engkau sedang berendam dalam sebuah kolam, tentu engkau akan bersih. Begitu pula dengan sholat. Sholatlah nak, sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun semua perkataan dari sang ibu tidak pernah diindahkan oleh anak laki-lakinya. Selama 30 tahun sang ibu terus-menerus menasehati anaknya. Dan sang anak tidak kunjung juga untuk mendengar kalimat sang ibu. Bahkan terkadang anak tersebut marah. Maka selain menasehati, sang ibu juga terus berdoa, wahai Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan sholat, wahai Allah. Bercucuran air matanya karena begitu sedih sang anak tidak mau sholat juga. Lalu di usia 30 tahun, sang anak ini pun pada akhirnya menikah. Dan ketika menikah, 30 hari setelahnya, sang ibu datang untuk bertemu dengan anak laki-laki tersebut. Dan alangkah kagetnya sang ibu, karena ternyata anak laki-lakinya sekarang sudah sholat 5 waktu, tepat waktu, bahkan di masjid. Sang ibu pun pada akhirnya memanggil menantunya dan mengatakan, menantuku, terima kasih. Selama 30 tahun aku menyuruhnya sholat. Dia tidak pernah mau sholat. Tapi engkau baru menikah dengannya selama 30 hari. Dan dia mendengar nasihatmu. Dan dia langsung sholat. Betapa hebatnya engkau, wahai menantuku. Sang ibu pun berlinangan air mata. Sang menantu pada akhirnya menatap sang ibu dan berkaca-kacalah matanya. Ia memanggil sang ibu dengan sebutan yang sangat lembut, wahai ibu yang aku sayangi. Ia mengambil tangan ibu mertuanya dan menciumnya dengan lembut, wahai ibu yang kusayangi. Ibu pernah dengar kisah tentang batu dan harta, Bu? Belum pernah, kata sang ibu. Ibu, pada suatu ketika ada batu yang sangat besar menghalangi orang untuk bisa berjalan. Dan seseorang menawarkan diri untuk menghancurkan batu tersebut. 1 kali ia mengambil kapaknya dan menghancurkan batu tersebut. Batu tersebut tetap kokoh. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai ke 99 kali, Bu. Batu itu masih tetap kuat. Batu itu masih tetap kokoh. Dan orang tersebut pun pada akhirnya merasa lemah dan bersandar, tidak mampu dan tidak kuasa lagi untuk memecahkan batu tersebut. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Satu orang maju dan berkata, biar aku yang memecahkan batu tersebut. Dengan sekali ayunan, Bu, ternyata orang tersebut mampu memecahkan batu itu. Dan ternyata di bawah batu itu ada emas yang sangat banyak. Dan orang-orang pun mulai berselisih dan bertanya-tanya, harta ini yang paling berhak memilikinya siapa? 99 kali orang yang pertama dalam menghancurkan batu, atau orang ini 1 kali menghancurkan batu? Maka hakim pun memutuskan, wahai orang pertama, 99 kali engkau menghancurkan batu. Orang kedua 1 kali engkau menghancurkan batu. 99 bagian dari emas ini akan kuberikan pada orang pertama. Dan 1 dari emas ini akan aku berikan kepada orang kedua. Kenapa? Karena kalau tidak ada 99 pukulan tersebut, tidak akan mungkin batu itu hancur dalam 100 pukulan itu, di 1 pukulan itu. Maka ibu, engkaulah yang hebat, Bu. Engkau yang menanamkan asas, engkau yang menanamkan dasar, engkau yang menanamkan bahwa anakmu itu sepatutnya adalah sholat. Aku hanya menyempurnakan saja, Bu. Aku hanya melanjutkan tugasmu sedikit saja, Bu. Engkaulah yang sejatinya kata-katamu terdengar oleh anakmu. Engkaulah yang sejatinya mengingatkan anakmu. Dan kalimat itu terpatri dalam pikirannya, terpatri dalam hatinya. Apalah aku ini, Bu, yang baru 30 hari mengenalnya. Tugasku sedikit saja, Bu. Engkaulah yang hebat, ibu mertuaku. Lihat betapa bangganya suamiku memiliki ibu yang sabar sepertimu. Lihat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata luar biasa akhlak dari menantu wanita ini. Tidak pernah merasa aku hebat, tidak pernah merasa gara-gara aku suamiku hebat. Tidak, ia menyadari pengaruh besar dari seorang ibu yang telah berjasa untuk membentuk karakter sang suaminya.
inilah menantu idaman. Siapa itu yang menghargai jasa dari ibu yang membentuk anak laki-lakinya sehingga menjadi suami terbaik untuk